Ya, hari ini tanggal 8 ya. Tanggal 8 bulan Agustus jam 8 lebih udah stabil ya. IHSG kita turun ya, 17 poin atau minus 0,24%. Wajar lah kalau udah naik 2 kali ya, istilahnya rehat dulu sejenak. Mudah-mudahan dengan rehatnya sejenak ini ngambil napas mungkin ya bisa di up lebih tinggi lagi lah, minimal melebihi 7.400 ya, 7.427 atau enggak 50 dah, 7.450 mudah-mudahan. Baik, kita lihat dulu sebelum membahas yang lain. Untuk top gainer ya, top gainernya lumayan ya, ada saham Baria IPO nih. Kenapa saham baru IPO dan mau IPO enggak saya bahas, saya biarin aja dulu ya. Saya lebih suka membahas emiten-emiten yang lagi turun sebenarnya ya. Jemas naik, tadi juga ada yang nanya, Jaya juga naik. Saya pikir lebih baik ya kalau yang udah naik seperti itu ya biarin aja lah naik ya. Nanti kita bahas ya. Ada Inet ya, nah, teman-teman Inet tuh udah pada cuan kali ya. Kalau nggak cuan ya minimal teman-teman udah mulai istilahnya bernapas lega karena naik ya. Baik, kita mulai dari Jemas dulu deh. Karena banyak yang nanya Jemas bagaimana gitu ya. Jemas ini udah 2 kali candle ya, 2 kali candle panjang ya. Udah kalau menurut saya ya. Udah teman-teman, kalau di Jemas untuk saat ini udah lihatin aja walaupun di sini Poren udah ngambil ya. Poren udah ngambil ataupun si Poren belum jualan. Terus si bandar lokal juga belum jualan. Saya khawatirnya ini kan masih punya kesempatan 1 kali candle lagi. Masih punya kesempatan dia naikin untuk 1 candle lagi. Nah, udah 81%. Andaikan dia naikin lagi tanpa ada koreksi, UMA yang terjadi ya, 70% kenaikan itu UMA. Dan kepada teman-teman, walaupun di sini terlihat ada akumulasi dari bandar lokal dan Poren ya, udah nggak usah masuk ya. Saya sarankan nggak usah masuk. Kenapa? Inilah cikal bakal kalian itu nyangkut ya, andaikan dia naik lagi juga biarin aja naik, karena masih banyak kesempatan di Jemas itu ya. Nanti kalian bisa mungkin ngambil di bawah lah, harga 53, 54. Kenapa? Saya punya pengalaman di saham Jemas ini ya. Saya itu punya pengalaman di Jemas itu lebih daripada pas saya masuk di bursa juga. Saya sering cuan di Jemas, malah sering nyangkut di Jemas gitu ya. Cuman endingnya dia kejemput juga gitu kan. Nih kan ada kandal si kepala merah ya. Ya seperti teman. Jadi bagi teman-teman saya tidak akan membahas Jemas untuk ngambil atau tidak ya. Tapi kalau itu terserah kalian sih mau ngambil juga ya. Cuman saran saya jangan ngambil sekarang ya, jangan ngambil. Masih banyak kesempatan untuk masuk di Jemas, karena saya pernah punya pengalaman begini teman-teman. Ketika saya scalping di saham yang lain ya, terus saya mendapatkan kerugian karena cut loss kan. Kalau scalping emang harus cut loss ya. Saya itu salah satunya itu untuk mengembalikan uang saya ya. Ketika Jemas berada di posisi 53, 54 saya masuk. Karena dia itu punya pengalaman minimal dia dianggurin 1 bulan. Ya. Dianggurin 1 bulan terus diangkat. Nah, saya suka mengambil kesempatan itu ya. Karena saya nyangkut di 70, dia sampai ke 5 berapa ya, 53, saya biarin aja. Dan kejemput lagi dan cuan gitu kalau di Jemas itu. Makanya teman-teman yang udah naik seperti ini udah nggak usah masuk dulu. Saya sarankan nggak usah masuk dulu. Tapi kalau yang mau scalping ya silahkan gitu kan, itu hak kalian ya. Cuman bagi teman-teman pemula, itulah ya saya bilang inilah cikal bakal kalian itu nyangkut itu seperti ini. Kalian FOMO dengan melihat kenaikan yang udah tinggi gitu kan. Pada endingnya ya kalian nyangkut, akhirnya mencak-mencak lagi gitu kan. Marah-marah lagi ya. Kalau mau ngambil Jemas 53, 54, 55 itu masih normal karena dia bisa diangkat ke 70 ya. 70 nih kan, walaupun pakai shadow, nah ini lumayan gitu kan. Untuk ngambil receh-receh itu lumayan gitu. Saya juga sering mengembalikan kerugian saya itu di Jemas ya. Karena emang Jemas itu punya sejarahnya seperti itu. Dia lihatin aja di sini nih. Banyak shadow-shadow seperti ini.
Dia nggak lama, sebulan diangkat gitu. Walaupun dia turun ke bawah, terus saya cuan kalau di JMAS itu ya. Makanya sekali lagi ya teman-teman ya, saya tidak akan bahas JMAS karena sudah terlampau tinggi naiknya. Walaupun dia naik lagi, biarkan saja dia mau naik ke arah berapapun, biarkan saja. Yang kedua, Inet. Ini selamat ya kepada yang istilahnya yang pegang saham Inet dan bersabar. 3S ya, sabar, sabar, dan sabar. Akhirnya Inet menuju 68 ya. Lumayan kan, berapa persen? 30% ya. Mungkin selanjutnya Inet ya mudah-mudahan bisa menembus. Ini menembus yang saya gariskan ya. Di area ini nih. Cuman ini sama juga teman-teman, bagi yang baru masuk jangan masuk kecuali dia ada koreksi dulu gitu ya, koreksi dulu ataupun beberapa hari koreksi atau beberapa koreksi dulu baru dia ada kenaikan ya, baru lihat bandar ataupun foreign dia ngambil apa enggak ya. Ini khusus bagi yang nyangkut ya, khusus bagi yang nyangkut di saham Inet ya. Kalau yang udah cuan aja, ambil cuannya ya. Jangan dilama-lamain ya. Kalau Inet sering kita bahas kalau Inet ya. Mudah-mudahan sih si Inet bisa sampai ke harga 76 ya, 75 lah, 75. Berarti kalau dijual di 75 jangan dijual 75 lah, 74, 73 gitu ya. Sesuai dengan target si kepala merah ini ya. Nunggu sampai 3 bulan ya. Udah pada nggak sabar ya. Nah, yang baru masuk juga sama teman-teman, kalau udah begini gitu ya. Jangan masuk deh gitu ya. Kalau yang baru masuk ya, baru masuk di bursa jangan masuk. Nanti kalian kalau udah nyangkut nanti kalian sendiri gitu yang rugi. Ini bagi teman-teman yang istilahnya yang nyangkut ya, yang nyangkut dari awal contohnya gitu ya. Ada yang di harga 57 gitu kan. Di area sini kebanyakan ya di 60 gitu kan. Mungkin sekarang udah cuan ya. Kalau udah cuan udah ambil aja lah gitu ya. Di sini terlihat jelas, saya bilang kan kemarin bahwa si Poren lagi jualan, kemungkinan yang ngambil alih itu adalah si bandar lokal, dan hari ini ya, terlihat jelas si Poren yang ngambil Poren, tapi yang jualan si bandar lokal. Nah, seperti itulah kerjasama yang baik itu ya. Kita lihat di sini siapa Poren yang ngambil, Cece ya teman-teman, bagus ya. Cece ya, yang ngambil Cece, dan yang mempermainkan juga Cece ya. Terus kita lokalnya siapa yang ngebuang? Ada si YB, CP, EP ya, itu luar biasa, ini emang benar-benar bandar ya. Terus ada si kakak ya, si kakak masuk ya, lumayan ya kalau si kakak masuk ya, mudah. Si MG juga udah masuk ya. Cuman di sini lihat si MG apakah sisa atau bukan ya. Beli 141, jual 129, hanya sisa, si MG sisa. Kalau si YB sama si EP inilah yang berperan utama di sini ya, si YB sama si YP. Si apa namanya, emang anak-anak scalping, orang-orang scalping emang harus begitu ya. YP meninggalkan jejak, tapi YB tidak meninggalkan jejak, artinya emang pure si YB scalping gitu ya. Jadi bagaimana ke depannya, khusus yang baru masuk di bursa, tolong jangan masuk karena ini udah istilahnya ketinggian gitu kan, buat teman-teman takutnya nyangkut gitu ya. Tapi bagi yang nyangkut di area-area inilah gitu ya, area satu lagi nih area di 69 gitu ya, 69 juga kan belum, udah kejemut ya 68, 69 ya. Mungkin dia akan menuju ke si kepala merah ini ya. Mungkin nanti tahap keduanya kalau bisa. Di sini udah nggak ada kepala merah lagi bro ya, cuma ini doang pasti kepala merah, cuma ini doang. Nanti kita lihat aja lah ya. Ini juga barangnya masih banyak kok, si bandar lokal juga masih banyak barangnya nih ya. Kalau mau jualan biasanya dari sini ke bawahin bisa gitu kan, atau mau jual di atas juga bisa gitu kan, tergantung si market makernya ya. Tapi yang pasti teman-teman yang baru masuk tolong jangan masuk ya, tolong jangan masuk. Nanti kalian malahan nyangkut gitu kan. Kecuali kalau kalian masuk nanti lihatin dulu nih, ini ada koreksi dulu nggak ke arah sini, ke arah bawah, koreksi gitu kan, atau dia naik lagi tapi ada koreksi gitu. Itu mungkin bisa dipertimbangkan ya. Kalau sekarang ini kalau baru masuk ya kalian scalping aja kalau mau ya, scalping aja, jangan sampai untuk swing ya. Kalau untuk swing mah kalian harusnya udah ngambil di sini ya, di area 50, 51, 52 yang psikologisnya lagi diganggu di sini nih selama 3 bulan kan, psikologisnya diganggu ya.
Seperti itu teman-teman ya. Baik ya, kita akan membahas yang normal-normal aja ya. Baik, yang ketiga ada fire ya. Ada fire. Oh teman-teman, bukan ajakan menjual dan membeli ya. Nanti saya lupa lagi disclaimer on dulu. Terus bagi yang sudah berkomentar saya ucapkan terima kasih. Bagi yang baru masuk dan baru tahu channel ini, mungkin minta nanti lihatin aja ya. Karena di sini saya tidak merekomendasikan sebuah emiten ya. Cuma saya ingin memperlihatkan isiannya aja. Itu keputusan menjual dan membeli ya keputusan kalian gitu ya. Cuman saya memperlihatkan, oh ini isiannya seperti ini, mungkin target-targetnya di sini atau di sini gitu kan, dimana saya biasanya saya mengandalkan si kepala merah sama si gap gitu kan, mudah-mudahan cocok lah gitu ya. Baik, ini apa yang terjadi di fire itu tadi terdeteksi ada smart money masuk ya, smart money masuk nih 1 2 3, dia hijau, dan yang sekarang itu agak lumayan banyak ya. Cuman harusnya sih di atas yang ini, di atas waktu hari 31 ya. Kalau hari 31 itu langsung di up ya, lumayan kan, hampir menuju si kepala merah nih. Dan mudah-mudahan ini juga sama ya, cuman hati-hati ini ada area di 88 gap juga ya. Tapi di sini di sisi lain di sini ada yang namanya gap juga ya, gap ini. Ini kan si ekor merah nih, si ekor merah hati-hati juga akan menuju ke sini juga. Kayaknya ini kenaikan sesaat aja gitu ya. Mudah-mudahan sih dengan adanya frekuensi analyzer ini si fire ini bisa menunjukkan performanya gitu kan. Terus di sini juga si Poren juga udah masuk ya. Kita lihat si Poren siapa ya. Waktu tanggal 02 nih, 02 Agustus. Waktu saya bahas itu nggak naik ya. Karena Poren doang yang masuk, ternyata di sini ada yang masuk adalah si apa namanya, ketika sekarang itu saya bahas karena ada frekuensi analyzer yang masuk. Di sini ada si Poren, coba lihat Poren. Porennya ada SQ ya, masuknya lumayan ya, 113.000 lot dari mulai tanggal 2 ya. Dan ini itu adalah bandar istilahnya KW ya, Poren KW. Dia masuk tanpa jual. Kita lihat domestiknya. Domestiknya hari ini aja yang masuk ya, domestik hari ini yang masuk tanggal 8. Ada CP ya, CP MG ini ya, MG udah masuk ya. Ada YJ juga udah masuk. Kita lihat di sini transaksi enggak. CP transaksi ya, MG coba lihat 4,3 ribu. Coba sini sama si kakak transaksi ya, 4,3 berarti dia transaksi juga ya, artinya ada jual dan beli gitu ya. Cuman menandakan si MG masih ada barang ya. Ya mudah-mudahan bisa diangkat ke si kepala merah lah ya. Soalnya ini si Porennya udah lumayan ngambil banyak dan ada frekuensi analyzer, hanya smart money udah mulai masuk. Masuknya bagus gitu kan, dia agak lumayan tinggi ya. Mudah-mudahan bisa setinggi channel waktu tanggal 31 ya. Mudah-mudahan. Terus selanjutnya ada gadget CO. Ada apa gadget CO? Saya tadi melihat gadget CO itu ada frekuensi analyzer masuk juga nih ya. Frekuensi analyzer masuk. Terus dari pungutan dari Poren juga udah bagus ya 2 hari ini. Pengambilan 2 hari tidak sebanding dengan pengeluaran hari ini dari Poren ya. Kita lihat untuk Porennya tanggal 6 ya, coba tanggal 6 lihat siapa tanggal 6 sampai tanggal 7 nya. Ada CC, wis mantap nih, CC udah masuk ya. Terus tanggal 8 nya coba lihat di gross. Nah, CC jualan cuma sedikit ya, cuma 2,3 ribu. Artinya bener kan, pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran ya. Cuman hati-hati aja, di sini udah ada si ekor merah di 83, dan yang paling akhir itu ada di 72. Saya tetap kekeh dia harus kesini dulu gitu kan. Dan hati-hati di area 80 karena ada gap ya. Targetnya di sini udah, ini karena bandar yang nguasain ya. Jadi si kepala merah cuma ada di sini aja, di sininya kita tandain ya. Saya pikir kalau sampai ke sini sih ke 98 sih enteng ya, karena 98 sama 103 itu enteng, terus 106-nya ya enteng, apalagi kalau bisa sampai ke 118. Karena ini GZCO itu ini ya ada bandarnya ya. Jangan lihat fundamentalnya kalau di GZCO ya. BRPT, GZCO, cuan, terus satu lagi
brand ya. Brand itu ada bandarnya ya. Maka ini terlihat jelas di sini si bandar lokal sama si Poland udah mulai bersatu nih, bersatu garisnya, artinya dia lagi terus mungut ya. Mungut dan mau memarkup harga ya. Bertanda baik ini ya, mudah-mudahan ya. Dan lawannya udah ada sekarang nih ya, lihat nih Smart Money udah ada, artinya ayo jualan gitu, ayo kita main istilah main strategi lah gitu ya. Terus selanjutnya ada BATR. Ya kalau yang Smart Money masuk artinya bukan sekarang atau besok naik, kadang-kadang dia harus nunggu dulu gitu kan, kapan hari baiknya gitu kan. BATR 3 hari ini ada frekuensi analyzer yang artinya dia Smart Money udah masuk. Ya mudah-mudahan dengan Smart Money masuk ini si BATR emang ditahan di harga 8 berapa nih? 80 ya. Di harga 80 sangat baik. Dia belum jebol ke area 80-nya. Walaupun jebol hati-hati ke area 76-nya, malahan lebih baik ya. Dan satu lagi ini adalah saham IPO. Ingat saham IPO yang belum di-up ya. Nah, ini adalah salah satu saham IPO yang belum di-up. Artinya dia akan menuju ke area harga IPO-nya karena tidak ada aling-aling di sini, tidak ada embel-embel istilahnya candlenya melebihi gitu kan. Ini baru berbentuk setengah perahu ya. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah 130, cuman kita nunggu waktu aja. Seperti halnya Inet, kita nunggu waktu, akhirnya 3 bulan sekarang di-up ya. Ini juga kalian harus sabar. Ingat dalam saham IPO itu ketika dia jatuh dari harga IPO-nya, kemungkinan dia akan kembali ke harga IPO, kecuali dia jatuh diangkat sampai ke harga yang tertingginya dijatuhin lagi. Nah itulah yang akan dikembalikan kepada fundamentalnya. Baik, kita lihat di sini ada siapa di sini. Kita lihat 2 hari lagi ya, dari tanggal 6 juga sama. Ternyata tanggal 6 juga sama nih, ada si Cece ya. Mudah-mudahan si Cece juga ini ngambil bulat 5,6 ribu. Terus si AK dia ngejual ya di grossnya ya. Cuma di sini dia si Cece yang ngambil ya. Ini juga si Poren juga belum keluar banyak ya, baru sedikit lah keluar. Terus sekarang ada pengambilan lagi. Cuman dari bandar lokal cenderung dia mengeluarkan sedikit-sedikit mungkin untuk nahan biar nggak kemana-mana ya, bisa jadi seperti itu. Kita lihat dari tanggal 6 juga sama, tapi kita gantikan ke domestik. Domestik ada siapa? Ada PD, ada BQ, ada MG yang nahan, YP, NI, AI sama ada MG. BQ, PD udah masuk, XL teman-teman udah masuk, YB ya sama KK udah masuk. Mudah-mudahan dengan broker-broker inilah mereka yang memaaf harga ya. Dan mungkin siapa tahu si Smart Money masuk ke broker-broker yang kita lihat ini ya. Nih. Karena Smart Money adalah perkumpulan orang-orang yang punya duit dan punya kekuatan secara finansial gitu untuk istilahnya memarkup harga lah gitu ya, karena mereka sekarang sudah ada lawannya. Target yang udah saya yang di 95 ya, yang udah saya tandain ini karena ada si kepala merah sama mungkin yang terdekatnya di 93. Baik, selanjutnya ada DOH. Nah, ini DOH belum di up ya. DOH jangan terkecoh. DOH itu kalau kata teman-teman itu banyak yang tukar-tukaran barang, dan ternyata hari ini DOH walaupun tukar-tukaran barang ternyata bisa sampai ke harga 60 berapa ini? 61 ya. Sempat saya bahas kan DOH itu ya. Dia harga high-nya 62 ya. Artinya walaupun tukar-tukaran barang ya, kalau mau diangkat ya bisa aja diangkat ya. Target belum tersentuh di harga 64, biarin aja targetnya gitu ya. Karena DOH di sini itu dia itu punya bandarnya ada di sini tuh ya. Bandarnya ada, dan terlihat di sini si bandar lagi jualan ya. Si bandar lokal lagi jualan. Siapa untuk yang jualan hari ini? Hari ini yang jualan terdeteksi siapa nih? Ada YB ya, si YB sama si JP nih. Ya teman-teman exchange mungkin pada ada yang cut loss, mungkin ada yang intinya ada yang ada yang udah cuan gitu ya. Saya pikir sih lebih baik pada cuan ya. Pasti pada cuan lah gitu ya, soalnya banyak yang average lah di sini ya. Yang bermainkan YB ya, YB, AN, AO. Ini broker-broker keren ya. Suka saya bilang kan si AO itu keren ya, broker keren ya.
Ada si AN juga udah masuk ya, AN, MG udah masuk, Becky juga udah masuk ya. Terlihat di sini ya, saya bilang ada frekuensi analyzer yang menandakan ada smart money yang masuk, dan ternyata benar sekarang dia itu lagi jualannya. Saya kempes di sininya. Dan waktu ada frekuensi analyzer kan nunggu berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5 hari baru di up ya. Walaupun si bandar lokal yang jual, artinya si bandar lokal udah menang gitu kan. Ya mungkin sama-sama menang lah gitu kan. Kita lihat forennya siapa. Dan hari ini ada CC, AK, BK. Kita lihat di gross mereka jualan enggak, ternyata yang BK tidak jualan, CC sama JP sama AK jualan ya. Mungkin si BK lagi punya urusan apa ini, bisa beli tanpa jual ya. Ada kepentingan sesuatu pastilah itu mah ya. Dan terlihat jelas di sini emang Foren ngambil ya, kemarin ngambil waktu tanggal berapa nih, tanggal 6 Agustus. Nah, sekarang ngambil lebih tinggi lagi. Si Foren itu belum keluar ya, Foren belum keluar, baru yang mau keluar itu adalah si bandar lokal ya. Bandar lokal masih ada sini, terlihat jelas sini ngambil ya, terus ngebuang, ngambil lagi, terus ngebuang. Ternyata pembuangan sekarang itu lebih besar daripada pembelian waktu hari tanggal 31 Juli ya. Tapi masih ada barang, tenang aja. Dan terus di sini emang si Doh ini banyak dipermainkan sama bandar-bandar mereka. Emang kadang-kadang mereka jualan sama diri mereka sendiri gitu ya, teman-teman mereka sendiri. Makanya kalau yang jualan teman-teman mereka sendiri, selama tidak diketahui sama bursa ya aman-aman aja. Malahan kita bersyukurnya, kenapa? Mereka ada bandarnya. Targetnya kalau Doh masih tetap ya di si kepala merah ini harus tercapai gitu ya, baru kita puas gitu ya. Cuma hati-hati aja, Doh itu sekarang lagi pembuangan dari bandar lokal, artinya si Foren belilah gitu ya, untuk memaaf harga. Kalaupun dia turun lagi ya biarin aja turun lagi, karena si bandarnya pingin turun gitu, biarin aja ya. Artinya mereka juga udah cuan ya, udah punya duit ya, tinggal kamu akumulasi lagi. Nanti pokoknya targetnya pingin ke harga 64 aja udah gitu ya. Mungkin tertingginya nanti ya suatu saat akan ke 106 lagi gitu kan. Kalau ini istilahnya di harga rendahnya aja udah lama, sekitar 2 bulanan ya. Terus ada BSBK turun ya. Ini di BSBK juga teman-teman pasti banyak yang saya bilang tadi, FOMO. Nah, ketika harga tinggi 2 candle kan naik, akhirnya dibanting kan. Terus di up lagi, banyak yang beli lagi. Nah, akhirnya banyak korban kan di sini kan. Makanya saya bilang kalau udah naik udah lihatin aja ya. Jangan sampai nanti kalian ketika ngambil pas 2 candle atau 1 candle betul diangkat gitu kan. Cuman kalian kadang-kadang serakah, akhirnya nyangkut, tidak kejemput gitu teman-teman ya. Hari ini penurunan, 2 hari ini emang si bandar lokal jualan ya. Hari ini kita lihat untuk untuk domestiknya ada KKYZ Mao ya, memang sinyalir emang beli bandar lokal ini ya. Terus si XL yang beli tuh kan, kadang-kadang si XL yang beli. Dan suka saya bilang di sini awas ada tanda-tanda gap ya di 71, ternyata dibablasin ya, biarin aja lah ya. Santai aja. Kenapa santai? Masih targetnya saya masih di harga 95 harus terpenuhi, dan sekarang ada target baru di 77 yang terendahnya ya. Itu pertanda dia mau ke sini. Soal waktu aja. Kalau kalian nyangkut di BSBK, saya pikir santai aja dulu lah ya, jangan terlalu banyak cut lossnya, nanti kalian rugi sendiri ya. Walaupun turun biarin, karena kenapa? Karena di sini ada bandarnya kok, tenang aja gitu kan. Walaupun di sini istilahnya si Foren keluar, tapi kan dia ada pengambilan. Nah sekarang oke lah turun gitu ya, tapi sekarang ada pengambilan lagi walaupun sedikit si Foren. Kita lihat si Foren. Ya si Foren sama si SQ, istilahnya si Foren KW ya. SQ udah ngambil, CC juga udah ngambil. AO Foren udah ngambil ya, walaupun sedikit gitu kan, walaupun sedikit tapi dia ngambil gitu kan. Yang jelas di sini yang jualan ZP, BK, CC sama AG. Cuman AG juga jualan sedikit, CC jualan sedikit, cuman BK aja sama ZP yang jualan banyak ya. Dan si JP di sini emang terlihat jelas, di sini emang yang istilahnya seperti yang tukar-tukaran ya, seperti yang masuk keluar gitu aja udah gitu kan, untuk biar kelihatan si transaksinya itu besar gitu kan. Di sini terbukti 0 ya, artinya dia emang masuk keluar gitu aja untuk memancing, mungkin untuk memancing teman-teman yang istilahnya FOMO seperti itu ya. Makanya
ketika ada yang seperti ini biarin aja, berarti mereka ada bandar yang di dalam gitu ya. Dan terbukti si Cece udah masuk sama si Aski udah masuk. Dan sini terlihat jelas ya hijau, hijau ya. Setelah kemarin ada pembuangan, sekarang ada pemasukan lagi. Ketika dia pembuangan, Poren masuk. Di sini ada pembuangan di sini kan. Poren masuk lagi dari bawah. Ya mudah-mudahan bisa ke arah 77 ya. Biar tingginya di 95 dulu deh. Soalnya banyak teman-teman yang nyangkut di area sini nih. Di area 80-an lah banyak yang nyangkut ya. Udah pada putus asa kan sebenarnya sini, aduh ternyata di up lagi. Nah itulah psikologis sebuah trading seperti itu ya teman-teman. Baik, ada lagi teguk hari ini bagus ya. Dan sekarang hari ini Poren ngambil ya. Poren ada si 10.000 nih, si tanggal 8 Agustus kan. Ada TP, ada AK, ada NI, ada AO. Cuma si AO sedikit. Kita lihat di sini di crosskan. CC, AK, NI jualan ya. CC yang ngambil kesempatan untuk scalpingan. Tapi biarin aja, emang di sini bid dan opernya kan tipis ya. Kayaknya bid dan opernya tipis dari sini. Coba lihat dulu ya, bentar. Tipis apa enggak? Kalau nggak salah tipis deh. Oh, satu itu apa namanya? Dua digit tipis. Dua digit tipis artinya 11, 12, tapi sini ada 25, 22, 61, 54. Artinya ini memang mau diangkat ya. Di sini juga tahanan sama 2 digit, ada yang tipis, ada yang tebal. Artinya ini kalau udah begini ya mau ditransaksikan dengan baik ya mungkin ya. Dari sisi bandar lokal juga nggak terlalu banyak jualan teman-teman ya. Pengambilannya lebih besar daripada pembuangannya, masih cuman ada sisa aja gitu aja ya. Dari Poren sekarang udah ngambil, mudah-mudahan bisa diangkat dah. Targetnya seperti itu sini targetnya ya. Udah santai aja, yang nyangkut di area sini kemungkinan terjemput ya. Kalau melihat naik ada sedikit sideway, bertahan naik lagi, mungkin nanti naik lagi, sideway lagi, itu pertanda bagus ya. Itu pertanda bagus. Cuman di sini hati-hati, udah saya kasih tahu ya 55. Nanti teman-teman kalau udah kejemput, harga teman-teman usahakan sebenarnya sih harusnya pas dia di bawah di sini nih, karena udah candle seperti ini, jadikan pengalaman ya. Ketika candle jatuhnya sangat tajam sekali dan kalian punya di sini harga 94 contohnya, usahakan kalian minimal harga di harga 90 deh, biar kurang dari harga ini nih ya, minimal kurang dari harga ini. Jadi kalau kejemput itu enak, kalian masih bisa cuan gitu ya. Usahakan seperti itu, di average dikit lah. Kalau punya istilahnya punya 100 lot ya average aja sekitar 10 lot atau enggak 20 lot di harga gocapnya gitu, seperti itu ya. Jadikan pengalaman ini teman-teman ya, dengan kesabaran otomatis kalian akan diberikan hasil yang mumpuni ya, karena inti dari sebuah investasi itu adalah sabar. Kita lihat siapa yang ngambil tadi ya, si itu ya, siapa namanya tadi teh, si ini udah masuk, sebentar ya, Poren dulu ya. Si TP ya, saya belum tahu nih performa si TP, tapi memang si TP bagus ya. Kalau AK sih udah tahu ya, AO juga udah ngambil. Terus di sini domestiknya siapa? Di sini ada pembuangan dari MG, YP, ZP, AZ ya. Cuman di sini yang masuk lihat teman-teman, ada si AO, si KK, si YB, yang mudah-mudahan mereka bisa memaaf harga lah ya, bisa memaaf harga, karena mungkin mudah-mudahan si AO inilah yang nanti sebagai tim untuk memaaf harga gitu. Kita lihat tanggal 7. Oh bener si AO nih yang memaaf harga 139, lihat nih 139, 144 ya teman-teman lihat, 135 120 ya. Berarti dia mulai memaaf gitu dari tanggal 6 ya. 144 kan dia pertama. Nah di sini masih sempat jual beli ya. Ternyata si YJ dia ngambil banyak juga gitu kan, si YJ ngambil banyak juga ya. Santai aja. Insya Allah terjemput lah, insya Allah. Terus ada WIRG, ini WIRG ada yang sampai minus 20% ya. Ternyata hari ini saya kabarkan teman-teman, untuk yang punya WIRG
Hari ini saya kabarkan udah masuk 1,2 miliar udah masuk ya untuk foreign. Terus untuk lokalnya masuk juga ya. Nah, makanya kita lihat nih hari ini. Maka saya kabarkan, saya bilang lebih baik saya tidak memberikan rekomendasi, tapi saya akan mengabarkan emiten-emiten yang mungkin teman-teman pegang gitu. Nanti perkembangannya seperti apa. Nah hari ini kita lihat foreign dulu ya. Foreign CC BK AK ini foreign yang luar biasa ya. Apalagi CC yang memimpin ya. Ketika CC memimpin biasanya dia jualan di atas biasanya. Kalau BK juga sedikit ngambilnya, AK juga sedikit ngambilnya ya. Dia hanya pemanis aja kalau si BK sama siapa. Tapi di sini si CC lah yang foreign powerful ya untuk foreignnya. Kita lihat di domestik. Domestik juga sekarang ngambil lagi ya. Ada TP, ada XA, ada PD. Ini si XA lah yang menjadi saya pegang sebagai apa namanya? Sebagai bandarnya. Kalau si TP tadi TP foreign ya, sekarang TP lokal. Besok kita akan lihatin bagaimana si TP lokal ini melakukan aksi ya. Ngambil juga udah lumayan gede. Si AO ini udah nempel lagi teman-teman si AO ya. Mudah-mudahan dengan si AO nempel ya menjadikan emiten ini lebih baik lagi ya untuk bisa di-up ke atas. Yang istilahnya yang nganggur yang 20% nyangkut, kita lihat kalau 20% nyangkut dari harga sekarang ya. Ada di mana nih? Di area mana? Oh, area sini ya. Area mana? Oh, area sideway ini ya. Area sideway ini paling yang nggak jauh dari sideway ini dan dilongsorkan. Ya, mudah-mudahan dengan ada pungutan dari si bandar lokal sama si foreign yang tinggi, sekarang tinggi ngambilnya ya. Beda dengan pengambilan sebelum-sebelumnya, mereka mengambil tinggi cuman banyak cuman di cicil. Kalau sekarang dia habis ngejual dia ngambilnya tinggi banget ya. Juga sama ini, dia habis ngejual dikit-dikit kan dari sini ya ngambilnya, dia mulainya dari sini ngambilnya si bandar lokal nih. Nah sekarang itu ngambil lagi gitu. Kalau si foreign kan kecenderung ngejual, ini mungkin barang udah habis, dia ngambil lagi gitu. Artinya dia benar-benar serius mau ngurusin ini. Cuman ini teman-teman ya, kalau kalian udah cuan ya, tolong perhatikan candle ini ya. Ini candle si malakama, yang saya bilang si malakama itu adalah dimana sih, karena ini dibilangnya candle bullish, artinya dia ada pengangkatan ke atas, cuman di sisi lain dia akan kembali ke sini. Jangka waktunya kapan kita tidak akan pernah tahu. Seperti halnya di sini teman-teman lihat, dia butuh setengah bulan, 1 bulan ya untuk menyentuh candle hijau seperti ini ya. Ini juga belum kesentuh, sekitar 1,5 bulan belum kesentuh. Tapi malahan di sini ada pengambilan yang sangat signifikan ya. Mudah-mudahan sih bisa melewati MA10 sama MA20 nya ya, sampai ke MA200 ya. Mudah-mudahan. Tapi setelah itu teman-teman perhatikan ini juga, kalau kalian suka dengan emitennya, istilahnya take profit dulu, baru ngambil lagi nanti di sini. Ya kapan kita tidak pernah tahu. Yang saya bilang targetnya itu ada si kepala merah. Si kepala merah hanya terlihat 1 di sini, ya, yang tertingginya ya. Saya bilang ini targetnya, cuman hati-hati area di 72-nya. Kalau dikasih di 72 ya bagus lah gitu kan, kalian bisa mengambil lagi. Kalau area sini saya bilang saya tidak lihat ada si kepala merah di sini ya, area sini. Cuman ya kabar gembiranya di sini. Oh di sini teman-teman ada satu lagi nih teman. Sorry. Ada di harga 111 ya. Ternyata si kepala merah kadang-kadang menjadi titik jauh lah untuk sebuah target ya. Dan selanjutnya ada emiten PTMP kita kawal terus. PTMP ini sebenarnya kepunyaannya emiten teman-teman ya, yang punya gitu. Kenapa kita kawal terus? Karena ini waktu saya ngebahas di sini langsung jatuh, makanya harus kita kawal. Ini juga sama, kejatuhannya sangat signifikan dan awal yang baik waktu di sini nih ya. Dia candlenya bagus gitu ya. Kalaupun dia istilahnya di kebawahin lebih bagus lagi. Kenapa? Artinya dia ada istirahat sebentar buat ngambil napas gitu. Paling ini ya saya bilang ini pasti tinggal nunggu sabarnya di sini aja gitu kan. Tadi sempat diangkat ya, dia ngeluarin shadow
Dan sini terlihat jelas si bandar lokal ngambil ya teman-teman, si Foreign juga udah ngambil, lihat di sini ya. Nih lihat sih, si bandar lokal udah ngambil berapa hari? Dari tanggal 2 Agustus ya. Kita lihat dari tanggal 2 Agustus bandar lokal net ada AZEP, YBMG, ini kan broker besar semua ya. LS kadang-kadang suka jadi underwriter juga gitu kan. Cuma sayang sekarang si Foreign lagi ngejual dikit, tapi pengambilannya 2 hari, ini ngebuangnya tidak terlalu enggak terlalu signifikan lah ngejual. Di sini juga ngambil agak banyak, ngambil keluarin lagi. Coba lihat aja dari mulai tanggal pengambilan itu di sini, area sini mulai ngambil lagi ya. Sebenarnya kalau Foreign masih ada, tenang aja, cuman dia ngambil lagi gitu maksud saya. 26 Juli deh. 26 Juli. Oke. Kita lihat ke Foreign. Ada ZP, ini bagus, ZP, AK, BK, cuman CC tidak menjadi yang utama. ZP luar biasa performanya ya. CC, kalau CC udah ketahuan ya. Nah, kadang-kadang kalau yang saya suka kesal itu si BK yang di atas. Si BK itu sangat cerdas, saya bilang. Dia bisa jualan di bawah. Ingat ya, BK itu cerdas. Karena pengalaman ya. Orang pandai juga kalah sama pengalaman lah ya. Orang cerdas juga bisa kalah dengan pengalaman. Kalau si BK udah punya pengalaman, cerdas lagi gitu kan. Ya, udah santai aja PTMP, tenang aja. Ini juga lagi ada pungutan ya. Ada lagi LPKR. LPKR ini pernah saya bahas juga ya. Saya bahas lagi. Nah, ini kan pernah saya bahas. Terus ini kan ada kenaikan lagi nih. Ya. Nah, kabar baiknya apa? Ternyata si bandar lokal akumulasi ya, walaupun si Foreign keluar, dia cenderung si Foreign sih keluar ya. Mudah-mudahan si bandar lokal komitmen untuk mengambil barang dari Foreign ya. Karena Foreign di sini emang jualan terus ya. Dari mulai kapan nih jualannya? Udah lama jual dari sini nih. Dari 18 Maret dia jualan terus ya. Cuman bandar lokal cenderung ngambil, dia siapa yang ngambil? Kita lihat dari area sini. Nih, lihat nih. Nah, dari area sini nih. 30 Juli ya. 30 Juli kita lihat domestik siapa. Ada AZ, AO, EP. AO sendiri tahu kan, jadi kan tadi kan AO bagus kan, maaf harganya kan. Apalagi kita masih AZ sama si EP sama si DR ya. Mudah-mudahan si LPKR ini menjadi apa istilahnya kejemput lah teman-teman yang nyangkut di LPKR. Di sini kan udah sekali tahun nih, mudah-mudahan bisa ke 94 untuk menutupi si candle merahnya. Kalau kalian mau cuan ya jangan di 94 nya jualnya, 90, 91 ya, jangan sampai 94 nya, ntar dibawa longsor lagi gitu kan. Terus target kasih candle merahnya sih udah ke target ini satu, udah kan. Nah, udah ketemu gitu kan. Tinggal satu di sini nggak ada. Nah, ini satu nih di area 73 itu ada ya. 73 mudah-mudahan bisa menembus ke 73 dulu nih ya. 74 itu nih 73, kita turunin lah 73 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Dan paling tertinggi yang mudah-mudahan bisa ke arah 94 ya. Karena di sini sebenarnya lokal udah ngambil. Cuman emang si Foreign dia jualan. Artinya ini emang si bandar lokal niat ngambil barang Foreign. Nah, nanti kalau udah cukup si Foreign jualannya, duit udah punya, kemungkinan dia nimbrung gitu aja. Kemungkinan dia nimbrung untuk mencapai titik tertingginya. Habis itu dia pasti jualan lagi gitu kan. Biarin aja, nama juga hukum jual beli gitu kan. Kalau nggak ada yang jual, siapa yang beli gitu. Kalau ada yang beli, siapa yang ngejual. Artinya harus benar-benar saling membutuhkan gitu. Tinggal kita pakai strategi aja. Ada kepig ya, kepig mah punya MNC aman ya, nggak usah khawatir lah kepig mah ya. Tinggal nunggu waktu aja kalau kepig ya. Iya, tinggal nunggu waktu jatuh kali ini. Saya belum lihat apa namanya
Hati-hati aja ke Big ini udah mulai mendekati MA10 ya. Sorry. Saya belum lihat chatnya udah aman-aman aja ya. Tapi di sini sih skena merahnya nih udah melewati ya. Udah melewati skena hijau, artinya dia walaupun dia turun, kemungkinan kalau dia lagi istilahnya lagi apa ya namanya ya, lagi uptrend seperti ini pasti nyentuh sini lagi lah gitu ya. Yang suka saya bilang kalau MNC ya aman-aman aja gitu. Contohnya dibuat turun lagi ya tunggu aja gitu kan, tinggal sabar dan sabar. Saya punya target penurunnya nih di sini nih di 56 ya. Ada apa? Ada candle di sini, ada gap ya, ada gap. Terus ada penurunannya. Jangan pingin naiknya aja, turun juga harus diperhatikan ya. Kalian itu kadang-kadang pinginnya naik terus tanpa mempedulikan untuk penurunan. Kalau saya pasti memperhitungkan penurunan juga ya. Nah di sini sempat marah nih, yang punya si Mr. Harry ini pernah marah di sini nih. Ya iyalah pasti marah lah, istilahnya lagi enak-enaknya naik gitu kan, tiba-tiba sama bursa disuspend. Ya wajar lah, bursa kan mungkin ngasih tahu, jangan naik terus. Di sini kan hampir nggak ada candle merah di sini nih, berapa hari hampir setengah bulan nggak ada candle merah. Ya curiga lah bursa gitu kan. Disuspend, akhirnya dia mau menurunkan tensi ya, turunan tensi selama 4 hari, ada candle bullish ya masuk lagi ya. Saya teman-teman di sini ya, yang terpendeknya untuk jatuh itu ya arah sini nih sebenarnya 113 ya, 109. Hati-hati aja area sini. Kalau dia jatuh ke sini ya mudah-mudahan tidak jatuh ke area 91. Tapi kalau mau di up ini udah ada tandanya sih, candle merah udah ada di situ. Kalau kita lihat dari bandarnya ya pastilah si MNC ya, si EP lah ya bandarnya ya. Nggak jauh-jauh kan si EP, bener kan tuh. Nggak bakalan jauh, ini mah si EP pasti bandarnya. Si EP udah coba lihat dibanding si Poren udah jualan sih, yang jual siapa sih hari ini Porennya? Si AKBK EP ya. EP Poren jualan tuh, udah jualan ya, hati-hati ya. Tapi CC udah masuk lagi nih, CC banyak tapi sampai jualan juga. Dia ngambil 119 jual 100, ada tinggal 19 lagi kan. Berarti dia lagi jualan di sini. YU scalping tuh, YU scalping ya. Tinggal 31.000 lot lagi berarti di sini ya. Mudah-mudahan sih bisa ke atas lagi lah ya gitu ya. Targetnya mana? Targetnya sampai mereka jualan sebenarnya si apa namanya? Kalau udah si ikan sini bandar lokal terus ngambil terus kan, Poren juga sebenarnya tidak ada jeda untuk keluar dia, si Poren dari sini sama-sama ngambil nih. Ini juga sama-sama ngambil gitu kan. Malah nih saya bilang ya apa namanya? Si kepala merah nih ketembus kan. Nah, makanya saya bilang si kepala merah itu kadang-kadang saya suka sebagai acuan aja untuk kenaikannya. Sini ada yang paling tinggi nggak? Nggak kelihatan ya? Ada 30 berapa ya? Nggak ada ya? Mana tertingginya? Nggak ada. Udahlah kalau si keping mah karena emang ada bandarnya, ikutin aja bandarnya ya. Kalau bandar jualan baru secara signifikan udah ikut jualan aja secara signifikan ya. Kalau di sini sih udah kelihatan sih candle merahnya sih udah ada gitu, candle merah udah ada. Artinya dia udah mau balas dendam nih. Tidurnya kan panjang dia tuh. Sideways-nya lama ya. Kalau sideways-nya lama di 62 terus dibanting di harga 50 ya. Akhirnya mereka dendam, wah saya taikin sekarang katanya. Ini si candle merah ya, kejemput kan di 75. Mana lagi nih? Udah pada kejemput semua 80 tahun 2023. Yang udah lama-lama juga udah kejemput ya. Ya makanya kalau yang investasi mah udah santai aja, apalagi kalau yang istilahnya udah tahu bahwa si MNC ini punya bandar tersendiri gitu ya, santai aja gitu ya. Cuman hati-hati aja kan udah naiknya udah tinggi, hati-hati ya. Walaupun bandarnya belum jualan tapi hati-hati aja. Ada BBKP. Ya mudah-mudahan ini semuanya kebahas ya teman-teman. Bagi yang belum kebahas nanti mungkin saya coba, nanti kalian di komen aja ya yang belum kebahas. BBKP bagaimana? BBKP ini dari mulai tanggal 24 Juli
Juli 24 Juli. Nah 24 Juli ini dari sini ya nih hijau nih ya. 24 Juli itu dia udah ngambil ya, udah ngambil barang foreign ya. YP foreign ngambil 1,5 juta lot. Artinya itu udah aman lah, tenang aja ya. Di bawah di 54 mau diturunin ke bawah nggak jadi masalah ya. Di sini nggak ada candle di sini ya. Soalnya dia turun ke 52, ya udah biarin aja karena si bandar lokal si foreign juga masih ngambil. Terus foreign juga di sini ngambil nih waktu area tanggal berapa nih? Tanggal 24 Juli juga ya. Kita ganti ke domestik. Ada si Cece YP domestiknya juga ngambil nih. Jadi ini ada YP foreign, ada YP domestik ngambil. Terus YP juga udah masuk ya. 2 hari ini juga dia udah mulai ngambil lagi. Kita lihat 2 hari ini lagi siapa yang ngambil. Si YP, RB, CC, OD ya. YP juga udah, si RB udah ngambil. Di sini aja ini si YP, si kakak udah ngambil, Ezi udah ngambil. Artinya aman lah. Walaupun si CP sama si EU jualan, sama si YB, sama si JP, sama si Becky. Cuman di sini emang YP yang mengambil peran penting ya. Dari sini mulai ngambil dia ada kebawaan sedikit ya biarin aja. Target ini udah kelihatan jelas di sini targetnya. Udah kelihatan jelas di sini targetnya ya. Jangan nunggu waktu aja. Kepig aja kan sampai berapa? 2020 sampai 1 tahun ya. Baru kejemput si kepala merahnya ya. Ini sini juga ada target nih, tuh ya. Jadi bikin simpel aja lah kalau istilahnya. Kalau kalau trading itu bikin simpel aja. Jangan istilahnya jangan sampai terlalu banyak tarik garis. Dengan kelihatan yang jelas aja, mulai saya kan oh ini banyak merahnya nih. Udah beli aja, tinggal kita kapan belinya aja gitu. Kalau dia lagi downtrend ya tunggu aja. Soalnya sini ada kepala merah nih, jangan beli dulu. Biarin aja dulu gitu. Karena akan lama yang seperti akan lama ya. 1 bulan malah nih 1 2 3 4 5 bulan aja belum kesampaian ke sini acan gitu ya. Sini aja belum nih ke 59 aja belum, maka biarin aja santai aja dulu. Udah mulai downtrend ternyata kegocap. Makin bimbang kan kegocap kan. Tunggulah frekuensi analyzer nih. Baru kan di up kan. Di sini juga ada frekuensi analyzer nih pelan-pelan ya. Udah mulai masuk frekuensi analyzer pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan masuknya frekuensi analyzer ini smart money udah mulai masuk, foreign juga udah masuk. Saya lepas dari berita sekarang ya, untuk saat ini lepas dari berita karena saya belum baca-baca berita untuk yang lebih akuratnya lagi. Kecuali Goto saya suka beritanya karena suka aja gitu. Kalau Goto itu banyak keluar berita. Oke, teman-teman segitu aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam trading terutama bagi yang nyangkut. Saya lebih lebih pingin sih ngebahas teman-teman yang nyangkut gitu ya. Nyangkut di harga berapa gitu ya. Itu mungkin sedikit membantu biar teman-teman ada gambaran arahnya mau kemana. Terus istilahnya isiannya sekarang itu si bandar itu lagi ngisi atau lagi buangan gitu kan. Saya pengen seperti itu ketimbang saya harus membahas saham-saham yang udah tinggi. Udah pasti saham yang udah tinggi itu nggak usah dibeli gitu kan. Udah nggak usah dibeli, lihatin aja. Saya sering mengatakan seperti itu. Kalau udah tinggi jangan dibeli, lihatin aja. Itu akan menjadi pembelajaran, ya. Jangan sampai kalian beli di tinggi, nyangkut, teriak-teriak gitu kan. Oke, nanti mungkin setelah naik tinggi nyangkut, mungkin carilah alasan-alasan gitu kan. Soalnya alasannya cuma satu, kalian FOMO dan maunya beli di atas, tidak mau sabar ketika dia lagi di bawah. Makanya perhatikan kepada yang sudah masuk ke bursa saham. Coba lihat istilahnya video saya yang cara trading untuk pemula itu mungkin sangat membantu teman-teman ya karena itu pengalaman saya sendiri gitu ya. Jadi kalau kalian beli itu jangan sampai yang udah tinggi lah gitu ya. Usahakan belilah yang baru masuk di bursa itu ya belilah saham-saham LQ45 gitu. Walaupun nyangkut kesempatan untuk jemputnya lebih besar lah ketimbang emiten-emiten yang di bawah 100 bisa sampai 1 tahun 2 tahun baru kejemput gitu. Itu juga yang mau tidak cut loss. Orang lain suka menjalankan cut loss, kalau saya kalau masih banyak uang ya terserah lah ya mau cut loss juga. Cuman kalau yang modalnya sedikit usahakan jangan terlalu banyak cut loss ya. Oke, segitu aja teman-teman ya. Ciao ya.